Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia menonton video saya ini. Nama saya Stefania Filiana Nabu, nomor induk mahasiswa 18 100 114, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan membahas mengenai potensi lahan kering dan pariwisata di NTT. Yang pertama, mengenai potensi lahan kering di NTT. Lahan kering adalah lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air yang terbatas dan biasanya itu hanya mengharapkan dari curah hujan. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam berupa lahan kering yang sangat besar dibandingkan dengan lahan basah. Badan Pusat Statistika Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014 menyebutkan bahwa luas lahan kering mencapai 96,74% atau sama dengan 4,8 juta hektar. Dari luas tersebut terdapat kawasan yang cocok untuk budidaya mencapai 64,54%, yaitu kawasan yang memiliki kemiringan antara 8-40%, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% tidak dapat dikelola sebagai areal budidaya. Lahan kering di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum diusahakan secara optimum, sehingga memungkinkan terdapat peluang dalam pengembangannya, atau dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki suatu potensi dalam pengembangan lahan kering. Karena menurut Astuti pada tahun 2008 menyebutkan bahwa lahan kering yang sudah difungsikan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur hanya sebesar 49,09%. Potensi lahan kering di Nusa Tenggara Timur harus dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan pertanian hanya dilakukan pada komoditas yang bisa ditanam dengan kondisi iklim serta kondisi lahan serta pengetahuan dari para petani. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan pertanian perlu menyesuaikan dengan kondisi iklim, komoditas yang ditanam, dan pengetahuan dari para petani. Salah satu contoh potensi pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan pertanian adalah komoditas jagung. Karena jagung di sini merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur. Selain itu, jagung juga mampu berproduksi di lahan yang kering dengan kondisi iklim yang panas, tandus, dan berbatu, serta hasil dari produksi tersebut cukup memuaskan walaupun dibudidayakan secara tradisional. Yang kedua, mengenai potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Provinsi yang memiliki banyak sekali potensi pariwisata adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu destinasi yang membuat provinsi kita terkenal adalah hewan komodo yang berada di Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo. Selain itu, ada banyak daya tarik yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti Danau Tiga Warna Kelimutu, budaya Pasola di Sumba, budaya penangkapan ikan paus secara tradisional di Lembata, megalitik di Sumba, pariwisata religi Samana Santa di Larantuka, Teluk Momere, dan Alor yang memiliki taman laut yang indah, Fatumnasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Fulan Fehan di Kabupaten Belu, dan masih banyak daya tarik yang dimiliki oleh provinsi kita Nusa Tenggara Timur. Menyadari besarnya potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya penataan destinasi serta promosi keindahan dan keunikan objek wisata Nusa Tenggara Timur agar destinasi pariwisata Nusa Tenggara Timur ini semakin
terkenal di luar provinsi maupun di mancanegara, dan semakin banyak wisatawan yang datang ke provinsi kita untuk berkunjung melihat destinasi destinasi wisata yang kita miliki. Nusa Tenggara Timur saat ini berbenah dengan potensi yang dimiliki, mulai dari mengemas strategi promosi dan terus berusaha untuk menarik investor untuk berinvestasi di sektor yang menjadi payung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini. Untuk itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga saat ini menata kawasan strategis pariwisata setempat yang memiliki keunikan dan daya tarik bagi wisatawan dibagi dalam 5 zona. Kelima zona itu masing-masing Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, dan Nagekeo. Kawasan kedua adalah Ende dan sekitarnya sampai Sika. Ketiga adalah Alor dan sekitarnya sampai Flores Timur dan Lembata. Keempat adalah Pulau Timur, Rote dan Sabu. Sementara itu kelima adalah Waikabubak dan sekitarnya di Sumba. Di Pulau Timur, misalnya pemerintah Kabupaten Belu menyatakan siap untuk memajukan pariwisata di kota Atambua sehingga dapat menarik minat lebih banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan memperbanyak sekaligus meningkatkan pelayanan serta fasilitas homestay di Atambua sehingga wisatawan mempunyai tempat penginapan yang layak dan dengan harga yang terjangkau. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.